Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan ustazah di materi pembelajaran selanjutnya di pelajaran PKN dengan materi norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Dan yang terakhir, setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut. Tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk norma. Lantas, apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja norma yang berlaku dalam masyarakat? Berikut akan ustazah jelaskan. Yang pertama, hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri norma ada 4, yaitu hasil kesepakatan bersama, tertulis dan tidak tertulis, adanya sanksi, dan bersifat dinamis. Klasifikasi norma terbagi 3, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan daya pengikatnya, dan berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan sumbernya ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Norma agama ini merupakan ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada ajaran agama. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Dan norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Berikut norma berdasarkan daya pengikatnya. Yang pertama, tata kelakuan atau mores. Yang kedua, cara atau usage. Yang ketiga, kebiasaan atau folk ways. Dan yang keempat, adat istiadat. Norma berdasarkan bentuknya terbagi 2, yaitu norma yang tertulis dan norma tidak tertulis. Berikut fungsi norma. Yang pertama, petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dan yang terakhir, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga kebudayaan masyarakat. Yang kedua,
mencapai integrasi sosial. Yang ketiga, mewujudkan keteraturan sosial. Yang keempat, mengendalikan perilaku individu. Dan yang terakhir, melindungi orang yang lemah. Pelanggaran norma. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebab pelanggaran norma, yaitu proses sosialisasi yang tidak sempurna, pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, ingin menjadi individu yang bebas, longgarnya penegakan atau pelaksanakan norma, dan yang terakhir, sikap mental. Akibat melanggar norma dalam masyarakat ada 4, yaitu keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Yang kedua, perubahan kepribadian dalam individu seperti timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dan yang terakhir, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan ada 5. Yang pertama, pembiasaan, keteladanan. Ketiga, penyadaran. Keempat, pengawasan. Dan yang terakhir, penghargaan dan hukuman. Berikut arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama yaitu membatasi atau mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan. Yang kedua, menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Dan yang terakhir, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Pembahasan kita yang terakhir yaitu pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan. Yang pertama, saat kita berada di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu berpamitan kepada orang tua saat akan bepergian. Yang kedua, di lingkungan sekolah, contohnya yaitu menghargai pendapat teman. Dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu mengetuk pintu saat bertamu. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi dapat antum pahami dan antum ulangi lagi di rumah. Dan tunggu lagi ya video pembelajaran Ustazah berikutnya. Sekian video dari Ustazah. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.